Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini kita membahas atau melanjutkan kajian kita yang sudah cukup lama. Mungkin ada sekitar 3 bulan, lama juga ternyata, 3 bulanan lebih mungkin ya, hampir 3 bulan yang terputus. Mudah-mudahan masih banyak yang ingat dan masih ada yang terekam di dalam pikiran kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yazharul fahsyu wal bukhlu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul perkataan-perkataan yang keji, perbuatan-perbuatan yang keji dari mulut-mulut orang-orang atau dari mulut-mulut manusia. Wal bukhlu, karakteristik yang pelit, bakhil. Wa yukhawwanul amin, orang-orang yang terpercaya dianggap pengkhianat. Wa yu'tamanul kha'in, orang-orang yang pengkhianat dianggap terpercaya. Wa tahlikul wu'ul wa yadhharut tuhud. Qalu ya Rasulullah, ma at-tuhud wa ma al-wu'ul? Qala al-wu'ul wujuhun nasi wa ashrafuhum, wat-tuhud alladzina kanu tahta aqdamin nas. Rawahu Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa artinya tuhud? Tuhud artinya manusia yang memiliki wajah dengan kemuliaan. Artinya derajat manusia itu tinggi karena kemuliaan. Penyebab kemuliaan mereka adalah karena harta. Karena harta mereka banyak, kekuasaan mereka banyak, kekuasaan mereka kuat, mereka dimuliakan. Kemudian apa itu tahat? Apa itu at-tuhud? Tadi adalah ungul, sekarang at-tuhud. Tuhud artinya tahta aqdamin nas. Manusia yang selalu berada di dalam genggaman manusia. Manusia yang berkuasa selalu menggenggam orang-orang yang dianggap lemah di antara mereka. Di dalam hadis yang lain Nabi kata, la taqumus sa'ah hatta ya'kulu al-qawiyyu ad-dha'ifah. Sampai tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang yang lemah dimakan oleh orang-orang yang kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari 2 hadis ini kita coba preteli satu persatu. Ketika kita berbicara tentang prahara akhir zaman, keadaan yang hari ini kita terima. Ketika kita berbicara tentang prahara akhir zaman atau fitnah akhir zaman, kita berbicara tentang keadaan. Ketika kita berbicara tentang akhir zaman, berarti kita sedang berada di masa-masa terakhirnya dunia. Makanya Nabi disebut dengan akhirul anbiya. Kalau akhirul anbiya, tidak ada nabi setelahnya. La nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelahnya. Kata para ulama, kalau sudah tidak ada nabi setelahnya, la ahda ba'da ahdi. Tidak ada masa setelah masa Nabi Muhammad. Kalau sudah tidak ada masa, kata para ulama, akhir zaman. Itu yang disebut dengan akhir zaman. Kenapa? Nabi tak ada. Sahabat tak ada. Tabi'in tak ada. Tabi'in tak ada. Maka tersisalah orang-orang yang saleh. Maka kata Nabi dalam hadisnya, wa innal anbiya la yarithu dinaran wala dirham, walakin yarisal ilma. Nabi, para anbiya, para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, duit, kekuasaan, tahta, wanita, tidak. Tapi yang diwariskan oleh para nabi kepada mereka, kepada kita adalah al-ilmu, walakin yarithul ilma. Makanya bahasa Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Tidak ada yang takut kepada Allah itu kecuali ulama. Ulama ini siapa? Orang-orang yang alim, yang saleh. Ingat garis bawahnya ya. Orang-orang yang alim, yang saleh, yang beradab.
Karena ulama di situ jamak dari kata alim. Ada orang ahli matematika disebut juga alim. Karena dia ahli. Wa ahliyatuhu fi ar-riyadiyah misal. Dia pakar di bidang fisika, alim. Alimu fisika. Ketika dia alim dalam biologi, alimu biologi. Dia ahli di bidang biologi, alim juga. Tapi yang dimaksud di sini adalah alim soleh. Ahli biologi tapi soleh. Ahli fisika tapi ilmunya, ahli fisika tapi akhlaknya baik. Imannya kuat. Ahli tata negara imannya kenceng. Ahli hukum tapi imannya kuat. Bukan ahli hukum tapi bisa disuap. Bukan ahli tata negara tapi bisa dibeli. Bukan ahli-ahli yang lain. Yang bisa dipermainkan dan diperbudak. Makanya bahasanya alim soleh. Karena kalau cuma alim doang banyak. Nah, ini poin pentingnya Pak. Yang harus digarisbawahi. Maka innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Yang paling takut dari hamba Allah itu kepada Allah adalah ulama. Siapa ulama tadi? Alim saleh. Paham ilmu agama, kenceng ilmu agamanya, dan kenceng juga takutnya. Maka kata Dr. Mustafa Umar, orang yang alim laisa bi kasratir riwayah. Laisal alim bi kasratir riwayah walakinnal alim bi kasratil khasyah. Orang alim itu bukan karena banyak referensi. Tapi orang alim itu karena ketinggian rasa takutnya kepada Allah. Nah, ini poin penting kita di akhir zaman Bapak Ibu. Baik, kita kembalikan. Kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta yadhhar fahsh. Dan dalam riwayat yang lain at-tafahush. Perkataan yang keji yang suka muncul dari lisannya manusia. Kalau kita garis bawahi manusia-manusia yang tak beradab, yang tak berakhlak, itu akan mudah lisannya. Oh, jantit, gitu misalkan. Ini contoh-contoh. Jangan dicontohin pula setelah ini. Itu bahasa yang agak kasar dalam bahasa orang Surabaya misalkan. Jan titik-titik-titik gitu. A titik-titik-titik misalkan. Khinzir ente misalkan. Itu sama tuh. Khinzir ente ini bahasa Arab. Bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa pandai lah terjemahkan. Karena memang bahasanya nggak enak gitu begitu. Kalbun ente. Nah, sama aja tuh Pak. Tapi itu bahasa mereka. Bahasa keji yang lain apa sebenarnya? Caci maki. Orang-orang yang suka mencaci maki. Yang kedua, di akhir zaman itu kata Nabi banyak orang yang punya nama asli tapi tak dipanggil nama asli. Panggilannya ya aneh-aneh. Khairuddin, coy. Lukman, lukem. Ya sebatas dia mengerti dan dia paham dan dia menerima, itu masih oke-oke saja. Wala tanabazu bil alqab, kata Allah. Jangan sesekali kalian memanggil nama saudara kalian dengan nama yang tidak diridhai oleh Allah dan tidak disetujui oleh Allah. Makanya Bapak Ibu kalau kita merujuk sejarah, nama Nabi Muhammad itu satu-satunya, bukan satu-satunya, nama pertama sekali, nama paling mulia di dalam kabilah Quraisy. Jadi ketika Nabi, salah satu ilham yang didapat oleh Abdul Muthalib itu adalah mimpi. Dan dalam mimpinya diberikan, diilhamkan nama untuk sang cucu. Namanya siapa? Muhammad. Dalam Al-Quran ada dua nama dia. Satu Muhammad, yang kedua Ahmad. Jadi Nabi Yusuf itu mimpinya bertemu dengan Ibrahim. Kata Ibrahim, akan datang kepada kalian satu masa yang itu Nabi terakhir namanya ismuhu Ahmad. Nah Ahmad itu Nabi Muhammad. Nah nama terbaik itu kata Allah Abdullah. Yang ada nama Muhammadnya, yang ada nama Allahnya, terpuji semua Pak. Tapi kalau nama-nama yang lain, jangan coba-coba dipakai. Michael, Joseph, itu sebenarnya nama-nama Arab juga itu. Yusuf, Joseph. Mikail, Michael. Imran, itu apa? Emran, dan lain sebagainya lah pokoknya Pak Ibu. Tapi ini masih bagus. Yang tak bagus itu ada. Ada nama orang namanya Tuhan, malaikat, syaitan, iblis. Enggak, syaitan sama iblis enggak ada. Tapi kalau Tuhan ada, malaikat ada. Kita temukan itu. Di Banyuwangi itu ada nama orang, namanya di KTP itu Tuhan. Kata dia. Cuma saya enggak bingung. Kok enggak ada yang pakai namanya Fir'aun gitu.
Ada nama kawan Bapak Ibu yang namanya Firaun? Kalau ada boleh kita cari tahu gitu kan. Firaun, Korun misalnya. Tapi kalau Korun masih penting nih. Masih ada yang mau pakai nih. Karena kekayaan kan. Biar nanti kau kaya seperti Korun. Padahal dia nggak tahu kalau Korun itu punya sifat yang sangat hancur, sangat jelek itu. Tapi kalau Firaun, memang orang tahu kalau karakter Firaun ini bejat semua itu. Kayaknya dalam literatur sejarah manapun Firaun ini pengkhianat memang. Dalam literatur manapun bahwa Fir'aun ini adalah penjahat memang. Maka orang tak mau kasih nama. Iblis, tahu orang kalau iblis itu penjahat, tapi orang tak mau kasih nama. Makanya nggak ada yang namanya iblis. Tapi kalau namanya Tuhan ada, malaikat pun ada. Bayangkan itu. Nah, ini kelebihan. Kata Allah dalam Al-Quran, wala tanabazu bil alqab. Jangan sesekali kalian memanggil nama kawan itu dengan panggilan yang tak baik, yang tidak Allah ridai. Misalkan, mohon maaf. Ini dalam bahasa Jawa ya. Titik misalkan. Asu, sini kau. Tersebut juga kan akhirnya. Tapi Ustadz, di sebagian daerah itu biasa. Enggak. Tidak ada. Tidak ada kalimat seperti ini biasa dipanggil di satu daerah. Enggak. Kalau dibiasakan iya. Tapi kalau sudah biasa panggilan gitu enggak ada. Tapi mereka membiasakan dan terbiasa iya. Kalau itu iya. Karena pasti tidak ada yang suka. Saya yakin yang mau orang Jawa, orang manapun Bapak Ibu sekarang yang hadir ini. Kalau kita panggil asu pasti nggak ada yang mau. Nggak akan ada yang mau. Kenapa nggak ada yang mau? Karena dinisbatkan kepada binatang yang tidak disukai. Baik, kita kembalikan. Al-fuhus, kata-kata keji. Karena memang begini Pak. Kalau persoalan bahasa sekarang, kita kaitkan dengan perang pemikiran sedikit. Salah satu penyakit umat manusia akhir zaman itu dalam perang pemikiran sekarang ini. Banyak nama-nama aneh dan kata-kata aneh. Bapak Ibu merasa nggak tuh? Ada kalimat-kalimat yang aneh. Bro, GWS ya. GWS. Saya haram. Baru ini saya tahu. GWS itu apa? Ternyata get well soon. Itu bahasa Inggris memang. Nggak bangga dia pakai bahasa. Semoga cepat sembuh ya. Nggak bangga dia. Ya bangga dia get well soon. Gitu dia. Padahal itu artinya semoga lekas sembuh, semoga cepat membaik ya. Apa bahasa-bahasa lain bang? Hah? Kalau itu bahasa Inggris lah ya. OTW, oke tunggu. Salah. On the way. Apa lagi? Rip. Nah, pokoknya apalah. Pokok banyak bahasa aneh anak zaman sekarang ini. Anak-anak sekarang itu, apalagi anak-anak muda sekarang ini. Saya sampai tak paham Pak bahasa itu apa. Sehingga banyak sekali. Dan ini pengaruh Pak, pengaruh sangat. Pengaruh pada kesopanan, pengaruh pada akhlak. Anak sekarang, kalau anak zaman dulu berbicara dengan orang tua, itu penuh dengan kesopanan itu. Dan agak takut sedikit. Jadi untuk membahasakan bahasa yang tidak baik itu agak-agak mikir. Kalau sekarang enggak itu. Ustadz GWS ya. Ini yang saya paham aja Bu ya. Ustadz ini kepo. Saya enggak tahu Pak kepo itu artinya apa. Baru ini saya tahu. Kalau kepo itu artinya? Apa bahasa itu, bahasa Inggris atau bahasa mana tuh kepo itu? Bahasa Inggris tuh? Enggak kan? Bahasa apa? Bahasa Inggris itu. Singkatan dari? Kepo. Nanti kita cari tahu lah kepo itu apa. Yang kedua, ya banyaklah Pak, banyak. Nah salah satu model perang pemikiran itu Pak, yang paling kental itu dalam bahasa. Bapak Ibu boleh lihat sekarang. Kita ini tak pernah bangga dengan bahasa kita sendiri, tak pernah. Toko-toko aja pakai bahasa Inggris sekarang. Cuma toko-toko, anggaplah kalau apotik segala macam itu kan memang banyak bahasa Inggrisnya gitu. Tapi kita nggak pernah bangga sekarang dengan berbahasa Indonesia, bahasa Melayu, nggak bangga. Ini salah satu dampak daripada perang pemikiran. Kita diperang melalui bahasa dan budaya. Orang-orang sekarang terbiasa dengan bahasa-bahasa seperti itu. Padahal mohon maaf. Tidak semua bahasa Inggris itu memberikan nilai-nilai peradaban. Tidak semua Pak. Saya ingin katakan sama Bapak Ibu bahwa, mohon maaf ya Bapak Ibu, jangan tersinggung. Bahwa bahasa Melayu, bahasa yang kita bahasakan, yang di-Indonesiakan, itu rangkumannya bernilai. Bernilai. Bapak Ibu boleh belajar, pelajarilah. Pelajari linguistik bahasa. Mesti dapat Pak, mesti ketemu Pak. Ternyata tidak sembarangan orang-orang tua itu memunculkan kalimat-kalimat tertentu orang pada masanya. Founding father kita, orang-orang terdahulu itu membangun bahasa itu dengan nilai Pak.
Kita rusak dengan bahasa Inggris yang mohon maaf tidak jelas Pak. Tidak jelas. Tapi kan kita biar gaul sedikit, biar modern Ustaz. Ya itu sebenarnya bahasa apa namanya itu? Cuma membahas bahasa biar menarik. Tapi sebenarnya di belakang itu ada kambing hitam, perang pemikiran. Nah kembali kepada poin tadi, perkataan-perkataan keji. Banyak Pak perkataan-perkataan keji ini yang kita sering dengar. Kadang orang tua mohon maaf mengajarkan anak perkataan-perkataan yang nggak baik. Satu, yang kedua perbuatan yang keji. Kalau perbuatan keji ini kita bisa lihat apapun lah. Contoh kriminal, pergaulan, ada namanya zina. Dulu megang pantat itu sensitif. Sekarang biasa aja pak di tengah jalan, pak gitu deh. Bapak Ibu mau pembuktian kata-kata saya nih, buka Facebook. Bapak Ibu lihat di Facebook. Tapi jangan lama-lama, dosa itu. Kalau cuma untuk lihat sementara bahwa membuktikan perkataan saya silahkan. Tapi di Facebook itu sekarang banyak sekali perbuatan yang tidak senonoh. Hampir 90% itu pelajaran dan pendidikan yang tidak beradab semua. Termasuk mohon maaf ya, khusus perempuan. Dan laki-laki juga begitu. Kadang di dalam siaran mereka itu ada perbuatan-perbuatan yang keji mereka buat. Apa itu perbuatannya mohon maaf ya. Kadang perempuan tidak pakai baju atau pakai pakaian yang sensitif, yang sangat seksi. Dan mereka sekarang sudah vulgar-vulgar membuat video yang sifatnya pornoisme. Dan itu biasa. Kita dituntut untuk menerima perbuatan-perbuatan yang sifatnya seperti itu. Kita terima dengan hal yang wajar. Jadi tujuannya apa? Normalisasi. Menormalkan sesuatu yang keji menjadi sesuatu yang tidak keji. Biasa. Nah itu yang disebut oleh Nabi. Kalau sudah perbuatan keji, perkataan keji, ini sudah biasa dipandang oleh manusia. Dan mereka menormalkan, memaklumkan perbuatan tersebut. Tandanya hari kiamat sudah dekat. Dan itu yang kita temukan. Makanya mohon maaf. Yang disebut Nabi perzinahan di tengah jalan itu ya seperti itu. Orang tak malu. Jangankan suami istri. Yang bukan suami istri aja biasa. Kemudian al-bukhul, pelit. Kalau ini mungkin masih belum terlalu tampak. Karena masih banyak orang-orang yang dermawan. Tapi kalau kita artikan dalam arti yang lebih mendalam, orang yang betul-betul dermawan karena Allah itu sedikit. Tapi kalau orang yang dermawan karena urusan dunia banyak. Banyak sekali. Sudah pernah kita sampaikan di sini, kalau mau lihat ya lihat aja ketika pilkada, pileg, pilgub dan pil-pil semualah. Itu kan nampak itu. Nampak orang-orang yang memberi bukan karena Allah itu kan kelihatan itu. Cuman kan kita pilih kan? Kita pilih kan? Iya apa tidak tuh? Ya, jawabannya sederhana sebenarnya. Kita yang menormalkan perbuatan begitu. Kita yang menormalkan. Kita yang mewajarkan. Makanya kata Nabi di akhir zaman itu yang sifatnya haram akan dinormalkan orang. Nah, yang kayak tadi tuh. Perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kita tahu itu salah. Kita tahu kalau dia memberi kita itu bukan karena Allah. Tapi karena ingin dapatkan suara kita. Cuma kan karena kita butuh kita ambil juga. Artinya yang tidak punya integritas siapa? Yang tidak punya integritas itu siapa? Kita. Yang tidak punya komitmen itu siapa? Kita. Harusnya kalau kita punya komitmen kita tinggal bilang, maaf Pak, Anda memberi kami bukan karena Allah. Tapi Anda memberi kami karena ingin dapat suara kan. Selesai Pak. Dia malu, kita pun bahagia. Apa bahagianya kita? Kita masih komitmen dengan apa yang kita miliki. Itu yang kita tidak miliki sekarang. Setiap orang yang berbuat kita mencoba untuk menormalkan. Oh iyalah dia apalagi zaman sekarang nih serba sulit. Kita wajarkan maklum lah kayak gitu tuh maklum. Yang akibat dari memaklumkan perbuatan-perbuatan maksiat tadi. Semua di akhir zaman dimaklumkan. Makanya suap aja dimaklum. Ya, tapi kan suap nasi. Mau nasi kayak mau apa kayak yang disuap tetap aja. Orang suap karpet aja nggak boleh apalagi suap nasi. Kan begitu. Suapnya bukan karpet Ustaz, bukan nasi juga. Tapi apa mukena? Ya beda tipis. Cuma kalau dia kasih, kalau kita tak pilih tak marah tak masalah. Kalau dia tak masalah. Tidak masalah pokoknya kalian saya kasih, kalian mau pilih kami mau tidak terserah. Nah itu enak juga itu. Setelah tidak kita pilih ngamuk dia. Tolong kembalikan lagi apa yang aku beli kemarin. Itu cuman ini aja kiasan gitu ya. Baik. Saya ini belak-belakan aja karena memang manusia sekarang ini tidak bisa pakai bahasa sindiran tak main, tak mempan.
Kayaknya di bahasa, jangankan bahasa sindir, bahasa kayak gini aja belum tentu paham, apalagi bahasa sindiran gitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ya itu keadaan kita sekarang. Dan Nabi bilang begitu. Berarti itu tandanya dekat kiamat Pak Ustadz. Kalau kita katakan tidak dekat dengan kiamat, mungkin bisa jadi tidak. Tapi kalau kita katakan dekat dengan kiamat, mungkin jadi dekat. Kenapa? Karena memang itu yang terjadi. Bahkan Nabi menekankan dalam hadis yang lain itu, la taqumu sa'at tazhar siraran nas. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai betul-betul kalian akan melihat manusia itu penjahat. Rata-rata penjahat. Nah, kalau kita bicara begini semuanya pengkhianat Pak. Siapa yang memasukkan kawan ke dalam penjara? Ya kawan sendiri. Itu pengkhianat apa bukan? Itu pengkhianat itu Pak. Kalau ada kawan makan kawan berarti kan pengkhianat itu. Pertanyaannya jahat nggak tuh pengkhianat itu? Kalau ada yang bilang baik berarti curiga aja kan? Curiga kita tuh. Tapi rata-rata begitu. Iya memang begitu. Ada kawan menikung kawan sendiri. Istri kawan dimakan. Nah, itu bahasa-bahasa film FTV. Kawan makan kawan. Pagar makan tanaman begitu ya. Pagar makan, yaitu pagar makan tanaman itu terserah gimana modelnya ya. Baik. Wa yukhawidul amid. Orang-orang yang dianggap amanah ternyata mereka bahasanya gimana? Orang yang amanah dianggap pengkhianat. Orang yang amanah dianggap pengkhianat. Kebalikannya, kalau amanah dianggap pengkhianat, berarti kita akan kesulitan mencari para orang-orang yang amanah. Kalau sebaliknya, orang pengkhianat dianggap amanah. Kalau itu terjadi, maka kehancuran. Maka kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, halakun nas, kehancuran manusia. Disebabkan karena satu, dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, yang masuk neraka 6 golongan, salah satu diantaranya pengkhianat. Kata Nabi, munafik, salah satu karakternya pengkhianat. Penghancur, salah satu karakternya adalah pengkhianat. Jadi berat tuh Pak, pengkhianat itu nerakanya apa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab pengkhianat itu nerakanya apa? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Pengkhianat itu nerakanya jahanam. Nerakanya jahanam. Tidak ada nego di situ. Tidak ada nego. Nerakanya jahanam. Sampai dia bertobat kepada Allah. Sebelum dia mati bertobat dia kepada Allah. Dan Allah terima taubatnya baru Allah masukkan ke dalam surga. Itu pengkhianat itu. Nah sekarang orang menganggap itu biasa saja. Manusia-manusia bermuka dua itu pengkhianat, itu munafik beneran itu. Nah orang-orang yang bermuka dua yang pengkhianat begini itu, mohon maaf ya, mereka hari ini mereka tidak sadar. Ya karena mereka nggak menganggap bahwa ancaman Allah, azab Allah itu tidak datang. Bagi mereka nanti bisa tobat, senang selesai itu nanti kan tinggal tobat aja. Dia nggak tahu urusan dia dengan manusia belum selesai. Urusan manusia harus dengan manusia harus diselesaikan di dunia. Allah tinggal tunggu di akhirat aja. Kalau belum selesai baru Allah hisab. Tapi aku sudah tobat Ustadz. Tobat mau menyakiti hati manusia. Anda tobat Allah terima. Urusan Anda dengan manusia sebelum Anda minta maaf belum selesai. Ditagih nggak sampai di akhirat? Ditagih. Sampai di hari kiamat nanti ditagih. Jadi urusan manusia dengan manusia. Nah maka Bapak Ibu kaitannya adalah dengan pengkhianatan tadi itulah kezaliman. Maka kata Nabi, kalau sudah tampak pengkhianat-pengkhianat itu, maka akan jelas kata Nabi. Sekarang kita lihat. Saya tidak mau kaitkan secara zahir. Tapi Bapak Ibu boleh lihatlah. Dan ini sudah pengakuan para ulama dari sekian banyak. Kita lihat kasusnya Sudan. Kasus Sudan. Ini berat ini Pak. Orang akan mencari tahu. Bapak baca dulu sejarah tentang Sudan itu. Mesti ribet banget itu Pak. Ribet. Tapi singkatnya begini. Para pengkhianat-pengkhianat itu. Kita anggap tuh orang-orang timur itu. Orang-orang yang berpotensi. Orang-orang yang memberikan bantuan. Orang-orang yang memberikan bantuan sender itu. Baik dari negara Arab. Pengkhianat itu. Pengkhianat. Itu kita bilang pengkhianat itu. Kenapa kok seberani itu saya bilang dia pengkhianat? Memang. Bacalah sejarah Bapak. Akan kelihatan itu. Ini bukan perang antara kafir dan mukmin. Tapi orang kafir memanfaatkan perang mukmin dengan mukmin. Itu uniknya. Justru yang mempersenjatai muslim. Yang diserang orang muslim. Ini kan kacau ini. Berarti di mana letak
potensi, di mana letak campur tangannya kafir? Kafir memanfaatkan potensi ini. Bapak Ibu, salah satu tanda yang nampak di antara itu adalah melemahkan kekuatan umat muslim. Perang Sudan ini, kasus Sudan ini melemahkan kekuatan umat muslim. Ini kalau kita tarik lagi benang merahnya, salah satu politik yang dilakukan oleh Yahudi dan Amerika untuk melemahkan umat muslim. Yang kedua, untuk mengalihkan perhatian terhadap Yahudi dan muslim. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Yang ketiga, proses perang Sudan ini adalah perang antar umat muslim. Kalaupun ada yang mengatakan itu ada campur tangan kafirnya, ada perang dengan orang-orang non-muslimnya, hanya sebagian kecil dari apa yang diinginkan. Tapi poin utamanya adalah melemahkan umat muslim. Antara umat muslim dengan muslim itu sendiri. Bedanya antara India dengan Afghanistan, dengan Pakistan. India dengan Pakistan itu jelas Pak. Kalau orang bilang itu politik benar, tapi di balik itu ada perang agama. Harus dipahami begitu. Karena perangnya jelas agama. Tapi di balik itu, kalau mereka mengatakan ini hanya persoalan politik, bukan. Persoalan politik di depan, di belakangnya agama. Tujuannya agama. Kalau seandainya bukan agama, mengapa yang dihabisi umat muslim saja? Sama pemerintah India. Sementara orang-orang asli pribumi tidak diapa-apakan. Dan itu penting, Pak. Harus dipahami begitu. Karena di Pakistan tidak ada non-muslim. Rata-rata mayoritas muslim semua. Sementara di India sendiri umat muslim saja tidak diberikan ruangan. Umat muslim tidak diberikan keluasan beribadah. Enggak Pak. Bapak Ibu boleh lihat itu. Umat muslim kalau yang pakai jilbab, yang pakai cadar, itu kalau lewat itu dicaci maki Pak. Dicaci maki. Dan itu sudah biasa. Makanan harian. Nah, kembali kepada persoalan Sudan tadi, apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Saya ambil poin utamanya aja. Kata Nabi dalam hadisnya itu, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat perperangan di mana-mana. Hatta tazhar al-qatla bainakum, kata dia. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat perperangan di mana-mana. Salah satu penyebab perperangan itu adalah pengkhianatan. Kita lihat revolusi Arab. Itu pengkhianatan itu Pak. Revolusi Arab itu pengkhianatan. Kok ada kerajaan Islam berkhianat padahal kerajaan Islam kecil. Kok ada orang mengaku muslim berkhianat kepada dunia? Kira-kira pengkhianatnya? Pengkhianat atau tidak? Atau sebaliknya, kok ada pemimpin muslim mengkhianati atau menyakiti masyarakatnya, menganiaya masyarakatnya, pengkhianat apa tidak? Kok ada anggota dewan yang memeras rakyatnya, pengkhianat atau tidak? Ya sama aja, kalau rakyatnya memeras atasannya juga pengkhianat juga, itu sama-sama berarti. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami enggak? Aman Bapak Ibu Berarti Ustaz sebentar lagi kiamat nampak terasa dekat. Ya memang sebenarnya kalau orang yang paham. Makanya sahabat Nabi bilang begini, ya Rasulullah, matikan kami sebelum bertemu dengan masa itu. Apa jawaban Nabi? Kalian tidak akan ketemu, kata Nabi. Yang ketemu itu siapa? Kita Pak. Kita inilah yang bertemu dengan kondisi sekarang. Nih lihatlah kan kondisi kita nih. Yang kita tak bisa membedakan, sampai mohon maaf ya, kita tak bisa membedakan mana yang amanah, mana yang pengkhianat. Kita gak bisa. Bahkan mohon maaf, dari sekian banyak calon-calon pemimpin kita kemarin itu, mencari satu yang benar-benar amin saja susah. Sulitnya bukan main. Sehingga kita menggali, sehingga para ulama menggali fikih. Apa kata para ulama dalam menggalian fikih itu? Siapa di antara mereka yang paling sedikit kemaksiatannya? Cuma itu tolak ukurnya Pak. Karena semua ini penjahat nih kata dia. Siapa yang paling sedikit kejahatannya? Coba berarti di hadapan kita dan kita berhadapan langsung dengan para calon-calon yang mohon maaf dianggap tidak amanah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini poin penting. Wa yu'tamanul kha'in, dan orang-orang pengkhianat dipercaya. Tadi kita kembalikan.
Kalaulah orang-orang amanah dianggap pengkhianat, maka kita sulit mencari pemimpin yang amanah. Kita akan sulit mencari manusia-manusia yang amanah. Sehingga ketika kondisi ini terjadi, orang yang amanah itu mahal. Orang yang amanah itu mahal. Yang kedua, orang yang amanah itu akan aneh. Oh, sok suci imam tuh ya. Oh, sok soleh dia itu ya. Ingat kalimat ini Pak, sudah mulai kita rasakan. Orang-orang yang rajin sholat dianggap sok suci, sok soleh. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman yang kayak gini dianggap aneh. Dianggap aneh. Kenapa kok dianggap aneh? Orang lain beribadah tuh biasa-biasa aja. Ya kalau enggak sholat ke masjid ya udah biasa aja lah, kan bisa sholat di rumah. Dulu malu Pak, laki-laki enggak sholat ke masjid tuh malu. Sekarang jangankan enggak sholat ke masjid, enggak sholat pun biasa aja dia. Ada orang tak sholat, kalau duduk dengan orang yang rajin sholat malu dia. Aku enggak mau duduk dengan si Anu, si Fulan ibn Fulan karena mereka rajin sholat. Malu Pak, malu sendiri. Kalau sekarang lantaklah, mau sholat mau tidak sholat, habis yang sholat pun bisa diajak untuk tidak sholat. Enggak usahlah kau sholat lagi, nantilah dulu, kan? Sampai sini paham ya? Nah kebalikannya adalah wa yu'tamanul khain. Orang-orang pengkhianat dianggap amanah. Sekarang pertanyaannya, kalau pengkhianat dianggap amanah, kira-kira apa yang terjadi? Itulah yang disebut oleh Nabi, tanda kehancuran satu kaum disebabkan karena munculnya para pengkhianat yang dianggap amanah. Ini tidak ada kaitannya dengan kasus Pak Wahid ya, tidak ada kaitannya. Tapi yang jelas ini kondisinya. Ini kondisi. Dulu presiden Syria itu atau presiden Suriah itu, Bashar Assad itu, apa yang dipandang oleh masyarakat ketika itu? Superhero. Superhero. Julukan Bashar Assad ini dulu oleh keluarganya, oleh diri dia, oleh masyarakat pendukungnya, superhero. Yang bisa menanamkan, yang bisa menjalankan misi Syiah mereka. Dianggap super panglima perang, menteri pertahanan yang handal. Pertanyaannya adalah, betulkah di akhir kepemimpinannya tampak semua tabiat dia muncul? Ternyata adalah pengkhianat. Salah satu pengkhianatan yang dia lakukan bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Allah. Apa yang dia katakan? Tidak. Kalau seorang panglima perang tidak sholat tidak ada masalah. Mereka tidak berdosa. Itu pengkhianatannya kepada siapa? Sekarang saya tanya, kalau ada yang begitu, pemimpin dia tak sholat dia berkhianat kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Nah kita mau pilih itu. Atau dia sholat cuma untuk pencitraan, itu yang kita pilih. Ustadz ini sebenarnya nyinggung siapa? Sebenarnya semuanya. Biar kita sadar. Wa tahliqul wu'ul. Kemudian dikatakan oleh Nabi sampai muncul orang-orang. Jadi dengan persoalan kita yang tadi, kata Nabi, nanti akan muncul orang-orang yang hidupnya dengan bermegah-megahan. Nah orang-orang yang bermegah-megahan ini, apa penyebab mereka bermegah-megahan? Dorongan syahwat mereka, hawa nafsu mereka. Apa yang mereka cari? Dunia. Jadi syahwat mereka syahwat apa? Syahwatud dunia. Syahwat terhadap dunia. Pertanyaannya bagaimana cara mereka bisa memperkaya diri mereka? Melalui keinginan dan kepentingan mereka dan kebijakan mereka. Serta kekuasaan mereka. Jadi orang-orang yang punya kuasa untuk memperkaya diri bisa apa tidak? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, lebih baik mana? Orang kaya jadi pemimpin atau orang miskin jadi pemimpin? Coba Bapak Ibu jawab, kira-kira mana yang paling penting? Mana yang paling baik? Orang kaya jadi pemimpin atau orang miskin jadi pemimpin? Kalau bahasa satu tadi, sami mawon. Kenapa? Karena yang penting itu orang beriman jadi pemimpin. Kalau kaya dia tak punya iman dia, makin jadi Pak, makin jadi. Jangankan korupsi dijualnya pun bisa kita. Kalau orang miskin Pak, mohon maaf jadi penguasa, ya sama juga. Bagaimana caranya memperkaya diri? Aku dulu miskin, sekarang aku punya kekuasaan, yang penting sekarang aku harus kaya. Diambil semua.
Apa yang tidak ada? Batu bara diambil, nikel diambil, pokoknya apapun dibuat, semua diambil. Sampai semua mau diambil. Bisnis apapun diambil semua. Kata Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah itu, salah satu sebab kehancuran satu negeri ketika pemimpin mulai berbisnis. Ketika pemimpin mulai berbisnis. Kata Umar bin Khattab, salah satu tanda kehancuran satu negeri ketika pemimpinnya hidup mewah. Nah, sekarang kita coba cari mana kepala dinas yang rumahnya tidak mewah. Tidak usah pemimpin gubernur, lagi kepala dinas. Mana yang kepala dinas rumahnya masih ngontrak, masih nyewa? Enggak ada ya? Hampir tak ada ya Pak. Tapi saya masih temukan Pak Camat rumahnya ngontrak. Masih saya temukan. Camat ngontrak masih saya temukan. Salah seorang ulama itu, ada salah seorang ulama di Indonesia ini sampai hari ini nggak punya rumah. Tapi ulama besar dia. Sampai hari ini tidak punya rumah pribadi. Sampai hari ini masih ngontrak, itu ada. Dan saya masih temukan itu. Tapi di antara sekian ya, dan kita juga temukan ada dai yang kerjaannya memang pamer harta juga ada. Sampai masuk di TV itu. Harga rumahnya 4 miliar berapa? Itulah pokoknya. Sampai ke situ pula. Baik, waman wu'ul. Kemudian apa itu wu'ul? Wujuhun nas wa asrafuhum. Kata mereka, wu'ul itu adalah nanti akan muncul manusia-manusia yang mengharapkan penghormatan dan kemuliaan melalui kekuasaan dan harta. Makanya Bapak Ibu, kenapa orang hari ini berlomba-lomba mencari kekayaan, at-tanajus fid dunya, berlomba-lomba mencari dunia karena mereka mencari kemuliaan. Apa kemuliaan itu? Penghargaan manusia, pujian manusia. Aku, Wan, kalau aku miskin diinjak orang, pokoknya kita harus kaya. Apapun alasannya kita harus kaya. Kalau kita kaya orang memandang kita. Kalau kita miskin kita diinjak orang. Ini dua karakter bermasalah tuh dua-duanya. Masyarakat juga mohon maaf. Kadang kita memandang orang miskin tuh alah. Masih mending awak lagi kaya, masih ada pula lagi. Coba kadang memandangnya begitu. Makanya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ada orang miskin datang ke rumah kita, itu kita pandang sebelah mata aja. Tapi kalau yang datang itu Pak Camat, kita kasih karpet merah itu. Artinya paling tidak kita suguhkan makanan. Tapi kalau orang miskin, kita sudah suuzon. Ini mesti mau minjam duit nih. Padahal belum tentu dia datang minjam duit. Itu cara pandang masyarakat sekarang. Mohon maaf ya, cara pandang masyarakat sekarang. Kita kembalikan. Begitu juga dengan cara pandang sebaliknya Pak. Orang hari ini, mengapa orang berlomba-lomba mencari kekayaan? Karena banyak orang hari ini memandang orang miskin itu lemah. Dan tidak dijadikan iman sebagai tolak ukur. Makanya mohon maaf yang paling aman itu di masjid. Dalam masjid ini kita nggak bisa ngukur orang. Allah katakan dalam Al-Quran itu yang masalah yang paling penting itu untuk melihat orang itu bukan masalah siapa dia, gubernurkah, bupatikah, apa siapapun tidak. Yang paling penting yang bisa dinilai di sini adalah keimanannya dan ketakwaannya. Satu-satunya tempat di muka bumi ini yang tidak bisa dicampur tangan oleh manusia dan dia langsung hisapnya dengan Allah itu, dan tidak ada rasis di sini dan tidak bisa dibedakan. Itu hanya masjid. Mau masuk gubernur, ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya ngisi kajian di tempat salah satu masjid yang ada mantan gubernur di situ. Di daerah Harapan Raya ke belakang itu. Itu enggak bisa lagi Pak. Kalau sudah turun dia dari gubernur itu, sebenarnya bukan menunggu dia turun. Mau jadi gubernurkah dia, mau jadi presidenkah dia, mau jadi menterikah dia, atau apapun dia. Saf di depan ini bukan untuk mereka. Untuk siapa yang duluan datang. Jadi jangan karena mereka gubernur, azan ditunda. Hanya gara-gara, iqomah ditunda. Hanya gara-gara, ntar komatnya. Gubernurnya masih di jalan. Di jalan mana? Sudirman, mau nunggu ke sini setengah jam. Habis waktu Pak. Jadi jangan kita memuliakan manusia di tempat yang tidak mulia. Mohon maaf. Jangan kita memuliakan manusia di tempat yang tidak tepat. Karena masjid ini bukan untuk mereka. Orang kaya sekalipun dia yang bangun masjid nih, dia tak berhak untuk di sop di depan itu. Yang paling berhak siapa? Yang datang duluan. Jadi jangan karena harta kita berlomba-lomba mencari kemuliaan. Dan itu sekarang salah satu penyebabnya lingkungan. Makanya sekarang orang berlomba-lomba cari kaya biar hidupnya mulia.
Padahal yang membuat orang itu mulia bukan harta, tapi iman. Salah satu cara kita untuk melihat perbedaan itu, bisa kita lihat seorang guru ngaji, udahlah. Pokoknya sekarang ini guru ngaji, kalau guru ngaji dia guru TPA, dia guru pesantren dia, nah selesai dah tuh, lewat aja tuh. Tapi mohon maaf, tapi seorang saudagar kaya dia bertingkat rumahnya, punya sawit melimpah dia, selesai urusan. Merasa itu. Pokoknya sekian banyak proposal tuh ajukan. Masuk tuh. Tapi coba guru ngaji. 20.000 cuma untuk diminta. Protes tuh. Mahal kali Ustaz, 20.000. Sudah anak dia tak pandai baca Quran, diajarkan biar bisa baca Quran, 20.000 dibilangnya juga mahal. Les bahasa Inggris 8 juta per 6 kali pertemuan. Oh itu murah tuh Ustaz daripada yang lain. Dibandingkan apa ada tempat yang lebih mahal. Kenapa tidak dibandingkan ke luar negeri aja sekalian? Tapi itulah kondisi kita sekarang. Artinya tolak ukur dan standar manusia hari ini adalah harta, kekuasaan. Makanya gara-gara lingkungan, gara-gara kondisi yang kita normalkan. Bagi kita gubernur itu mulia. Bagi kita kepala dinas itu mulia. Bagi kita camat itu mulia, bupati mulia, semua mulia. Tapi bagi kita yang lebih mulia di antara semua mereka itu adalah seorang guru ngaji meskipun hanya di surau terpencil. Itu yang paling mulia di sisi Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik, terakhir sebelum kita tutup. Wa tuhud alladzina kanu tahta aqdamin nas. Adapun tuhud tadi kata Nabi, orang-orang yang diperbudak, diperdaya oleh mereka yang punya kekuasaan. Jadi masih ada kaitannya dengan yang dengan wu'ul tadi. Nah, sekarang kita bisa melihat itu, Pak. Sekarang kita bisa melihat orang-orang yang tidak punya apapun bisa menjadi budaknya orang-orang yang punya kekuasaan. Tak pun dia mau menjadi budaknya mereka, dipaksa untuk tetap menjadi budak. Makanya kalau kita kembalikan jahiliyahnya dulu, modernisasinya sekarang. Modern sekarang, jahiliyahnya dulu. Kalau dulu terang-terangan perbudakannya, kalau sekarang perbudakannya tapi dengan gaya modern. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Nah, kata Nabi, jika kondisi ini kalian temukan, berarti kalian sedang berada pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Yang pertama, kembalikan nilai-nilai agama. Satu. Yang kedua, hindari perbuatan tersebut. Yang ketiga, kokoh dengan iman. Karena yang selamat itu yang kokoh dengan nilai agama. Yang tidak kokoh, yang terbawa arus, yang ikut-ikutan, yang ittiba'ul jahiliyah, yang mengikuti kejahiliyahan. Maka bersiaplah untuk bersama mereka di neraka. Dan kita harus punya komitmen terhadap agama dan nilai sebagai seorang yang mukmin sejati. Insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.